Hai, selamat datang di Amatir Cast, podcast dari seorang amatiran yang ingin ngebacotin dunia dan kehidupannya. Masuk intro. Akhirnya gue balik lagi dengan podcast gue yang gue sayangi ini. Dan di episode kali ini gue pengen ngebacotin hal yang menurut gue menarik. Gue bacotin, ya pastilah. Karena kalau gak menarik gak bakal gue jadiin konten pembahasan dong. Tentang gue pengen ngebacotin suatu hal yang sangat berlawanan, yaitu tentang keberuntungan dan kesialan. Pasti setiap manusia pernah mendapatkan itu, pernah merasakan hal itu, mendapatkan keberuntungan yang membuat orang jadi lebih bersyukur, menjadi bahagia, senang, menjadi orang yang merasa paling beruntung. Dan pasti setiap orang juga bisa pernah mendapatkan kesialan yang membuat orang mumet, kesel, bete, marah, sedih. Dan iya, pasti orang pernah mendapatkan hal seperti itu kan. Tapi coba lo bayangin jika dua hal itu datang secara bersamaan dalam jangka waktu yang pendek, dalam jangka waktu bersamaan, atau seenggaknya dalam satu hari yang sama. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan gue. Seenggaknya seminggu yang lalu gue ngerasain hal itu dalam jangka waktu 1 minggu full mungkin. Kurang lebih 1 minggu. Itu gue ngerasain dua hal itu datang secara bergantian di setiap harinya. Dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu pokoknya gue ngerasain itu, gue bisa merasakan itu. Entah kenapa gue bisa merasakan itu. Gue juga bingung, tapi menurut gue itu unik banget. Makanya gue jadi pembahasan. Karena belum tentu semua orang bisa merasakan itu atau enggak gitu. Kok perasaan gue bahagia tapi kok gue kesel ya. Kok gue kesel tapi gue seneng gitu ya. Itu yang terjadi dalam kehidupan gue. Makanya gue menurut gue unik kalau jadi pembahasan di podcast kali ini, di episode kali ini. Gue bahkan sampai bukan curhat juga sih, cerita ke teman gue tentang hal ini. Dan dia juga dia bilang sih unik emang, apa ya, aneh sih kagak, dia bilang. Cuman ya gak semua orang bisa dapat hal itulah. Gak bisa semua orang bisa dengan hal itu mungkin. Kecuali mungkin suatu hal yang besar terjadi dalam kehidupan seseorang tentang keberuntungan dan kesialan, mungkin iya dia nggak. Tapi kalau gue ini sebenarnya nggak besar-besar amat. Dibilang sepele juga, ya keberuntungan apa sih yang lu sepelein? Sekecil apapun keberuntungan pasti lu syukuri kan. Dan tentang kesialan, walaupun sesepele apa juga, ya pasti ada aja yang nyangkut di hati kan. Kesialan apapun itu pasti ada aja yang kepikiran gitu ya. Kayak gue ini sebenarnya. Tentang apa yang gue dapat minggu lalu tentang keberuntungan dan kesialan itu, mungkin gue kasih tahu satu mungkin gue rinciin ya kalau bisa. Tentang keberuntungan sebenarnya ya sepele sebenarnya, nggak, tapi karena nggak setiap orang dapat keberuntungan apa yang gue dapet. Karena masih banyak orang yang belum dapat keberuntungan, belum dapat hal yang lebih dari gua mungkin, yang sama kayak gua. Belum semua orang dapat hal yang sama kayak gua. Jadi sekecil apapun pasti gua syukuri keberuntungan itu, karena gua syukuri saya jadi nempel ke hati, karena belum semua orang bisa dapat gitu. Kayak misalkan di masa-masa pandemi seperti ini gitu ya kan, masa-masa corona, masa-masa PSBB, isolasi diri gitu, social distancing, lagi kayak gini, lagi ekonomi lemah gitu. Tiba-tiba lu dapat notif, lu ditransfer uang gitu. Kurang bersyukur apa coba? Lu harusnya emang gak banyak gitu ditransfer uang, cuman sekecil apapun ya lu syukuri kan, lu menikmati, lu seenggaknya itu yang bikin lu bahagia. Walaupun sekecil apapun, lu bisa bahagia dengan uang yang ditransfer. Ya gue ditransfer oleh kakak gue, tumben dia baik. Mungkin lagi gara-gara pandemi kali ya. Gue ditransferin, ya walaupun
nggak seberapa. Gue bisa ngeliat kalau gue penuh syukur menerimanya, pasti bisa nyantol ke hati gitu. Kayak, dan sebelumnya lagi nyokap gue dapet sembako dari kelurahan, dari RT gitu, dari orang-orang pemerintahan. Ya emang cuman beras, telur, dan mie. Cuman walaupun itu doang kan, lagi seperti ini aja pasti penuh syukur dong. Karena belum tentu orang lain bisa dapetin ini. Masih ada orang-orang yang perlu itu tapi belum mendapatkannya. Makanya sekecil apapun itu gue syukurin gitu. Gue penuh syukur kepada Tuhan. Apa yang gue terima lagi kayak gini ya kan. Seenggaknya ya itu yang terjadi di seminggu terakhir gue, seminggu lalu gue. Dan soal hal yang tidak beruntung buat gue sebenarnya sepele. Cuman kalau nyantol ke hati, ada aja yang susah dilupain gitu. Kayak misalkan gitu, gue dapat transferan kan dari kakak gue gitu ya kan. Dari transfer gue pengen ngambil dong, tentunya dong. Dan ketika gue pengen ngambil, gue ngunjungin setiap ATM yang gue tahu lagi error ATM-nya. Kurang bete apa coba? Udah gue kunjungin nih dari ATM yang gue tahu mungkin, dan gue ketemu di jalan gitu. Gue datengin lah, kenapa nih error gitu. Kurang nggak beruntung, kurang sial apa coba itu anjir. Lucu sih sebenarnya. Lagi penuh kesenangan nih, dapat transferan, dapat rezeki gitu, dapat hal yang buat senang. Tiba-tiba beberapa menit, beberapa saat kemudian mendapatkan hal yang buat bete, yang bikin kesel. Harusnya sih kalau lu nggak baperan ya nggak bakal sekesal itu. Ya gue nggak sebete sekesal itu, nggak bakal sebete dan sekesal itu sih. Cuman bikin seperti itu aja lah. Ketika dapat hal yang buat lu senang, terus sesaat kemudian dapat hal yang membuat lu bete, pasti ini kenapa lagi. unik banget gitu. Gue bisa merasakan itu, dan itu banyak hal yang terjadi itu dalam seminggu itu kayak gitulah. Yang ini yang nyelekit lagi, yang nempel di hati gue. Dan juga ada beberapa lagi sebenarnya juga nggak sebesar apa yang diekspektasiin sih. Cuman gue aja kali yang gue hiperbolain. Terlalu baper, terlalu kepikiran kali, terlalu masuk ke hati. Cuman siapa sih orang yang suka di blog gitu? Nggak semua orang suka di blog ya kan. Kayak ya seminggu kemarin itu banyak banget orang yang ngeblok gua, bahkan tanpa alasan jelas. Ada beberapa orang, nggak lebih dari 10 sih. Cuman ya banyak menurut gua. Kayak misalkan satu deh yang membuat minggu kemarin gue itu menurut gue ada sialnya juga selain keberuntungan. Ketika ada teman kerja, bukan teman kerja juga sih, teman ketemu kerja mungkin. Apa sih nggak jelas juga sih, teman bukan satu kerjaan tapi ketemu di setiap hari mungkin ketemu gitu. Jadi ya gue nggak akrab banget. Cuman kemarin gue lihat kayaknya sih dia ulta gitu ya kan. Gue cuman pengen nanya dan pengen ngucapin benar gak gitu ya kan. Gue baru nanya dia ulta apa enggak ya kan, gue chat dan nggak dibalas. Karena gue kemungkinan pasti dia emang ulta, ya gue kirim emoticon ulta gitu dong ya kan. Gue kirim emoticon ulta, dan setelah dia read, dia ngeblok gue tanpa alasan yang jelas. Kan what the hell gitu ya kan, maksud gue apa-apaan coba. Gue cuman ingin menjadi orang yang baik gitu, being a good person gitu ya kan. Tapi ya gue sih nggak tahu hari dia saat itu lagi gimana. Cuman ya kenapa harus diblok gitu? Kenapa nggak bicarain baik-baik gitu? Setiap orang butuh bicara ya baik-baik gitu. Cuman ya nggak usah diblok juga ya kan. Apalagi gue sama dia udah nggak sering ketemu sih. Cuman lewat chat doang, itu juga jarang gitu ya kan. Gue waktu itu pengen being a good person kepada dia gitu. Cuman dia ngeblok gue. Sampai sekarang gue nggak tahu apa yang ada di dalam otaknya dia gitu. Kesel sih ya kalau gue. Ya kalau kayak gitu ya kan, tanpa alasan yang jelas lu diblok itu ya apa gitu, apa-apaan gitu ya kan.
Kesel tapi ya udahlah, itu hak dia lah ya. Walaupun sampai sekarang gue masih kesel gitu. Dan banyak yang ngeblok gue seminggu lalu itu. Ada beberapa gitu dari ada yang kelakuan gue mungkin yang kelewatan gitu ya kan. Cuman gue pengen minta maaf, gue pengen jelasin semuanya kalau itu di luar nalar gue, di luar kelakuan gue lah ya. Gue pengen ngomong itu, baru minta maaf sekali dia belum bicara apa-apa dia ngeblok gue gitu kan. Ya kenapa sih nggak bisa bicarain satu hal baik-baik gitu ya kan. Bicarain suatu hal yang nggak disuka, yang kelewatan secara baik-baik. Gue nih tipe orang yang nggak suka banget di blog gitu, karena buat apa lu ngeblok orang kalau misalkan bisa dibicarain baik-baik gitu. Apa separah itu kah? Karena kalau di blog juga belum tentu mau orang mau ketemu lagi gitu secara real life gitu ya kan. Ya udahlah kalau itu, pokoknya hak orang sih buat ngeblok. Mungkin emang gue kelewatan waktu itu, pernah kelewat batas, dan menurut gue ya salah gue juga sih kalau dipikirin. Ya pokoknya di blog itu gak enak banget sih sumpah. Dan ya itu yang terjadi seminggu lalu lah. Dan sebenarnya ada sih, ini cerita lama sih tentang gue di blog, tentang gue ketemu orang gitu, cewek sebenarnya. udah akrab banget, udah kontak-kontakan lah. Emang belum pernah ketemu secara langsung sih, belum pernah kopi darat gitu ya kan. Udah akrab banget, udah nyambungan gitu, udah satu frekuensi, tapi tiba-tiba dia sibuk ya kan. Padahal udah satu frekuensi udah selama sebulan lebih mungkin ya kan. Cuman dia bilang sibuk dengan kehidupannya, lagi sibuk ya kan. Ya dalam beberapa hari ke depan sih dia masih jawab chatan gua, dia masih jawab, masih bisa jawab, tapi lama-kelamaan udah nggak jawab gitu. Tapi masih masuk chatan gua, cuman gue sih nggak spam ya beberapa hari ke depannya. Cuman setelah beberapa lama kemudian, setelah dia ngelihat, mungkin dia belum baca, cuman dia langsung ngeblok aja gitu. Kan apa gitu ya, kayak mencoba menjauh mungkin kali ya. menjauh secara perlahan-perlahan. Tapi sebelumnya dia masih ngebalas chatan gue sebenarnya. Jadi apa gak gue punya salah kan? Harusnya kan dia omongin baik-baik gitu ya kan. Kalau emang udah bosen ya bilang gitu, bukan langsung ngeblok ngilang gitu ya kan. Karena nggak tahu perasaan orang apa ya. Kalau di blog itu, kalau mau ngomongin baik-baik biar perasaan orang tuh biar nggak ya lah. Jadi kepikiran tau gak. Jadi apa gue punya salah, apa gue ngelakuin hal yang kelewatan, apa gue ngelakuin hal yang salah kepadanya gitu. Kalau ngomongin baik-baik kan gue tahu bisa introspeksi diri, apa sih ya? Intro ya pokoknya itulah, kalau lu tahu lah. Kenapa gue tiba-tiba jadi susah nyebut satu kata sih. Bisa introspeksi di masih aja susah. Ya pokoknya yang namanya orang di blog pasti nggak suka, dan ya itulah yang terjadi. Ya pokoknya ya udahlah. Cuman gara-gara di blog doang bisa sampai nyelekit di hati. Ya itu gue kali mungkin yang gue peran. Tapi kalau dalam beberapa waktu ke depan sih semoga aja bisa hilang gitu, nggak kepikiran lagi sih. Dan apalagi yang bisa gue ceritain lah ya. Mungkin seminggu itu emang penuh dengan kesialan di kehidupan gue, penuh dengan keberuntungan juga. Cuman yang paling nempel di hati ya itu yang gue ceritain itu. Sebenarnya ada beberapa tapi ya sepele banget sih sebenarnya. Kayak misalkan mood gue lagi senang banget gara-gara ketemu teman lama gitu, mood gue jadi senang. Dan ada juga hal yang membuat gue bete, cuman nggak seberapa. Mungkin juga gara-gara omongan teman gue yang nggak bisa dijaga bikin gue kesel. Ya pokoknya seperti itulah. Pokoknya apapun yang terjadi, misalnya keberuntungan, ya lu harus syukuri lah. Ya lu harus nikmati, karena belum tentu setiap orang dapat hal itu. Lu harus nikmati aja.
kebahagiaan itu yang lu dapat dari Tuhan, lalu ya lu nikmati aja. Dan apapun ketidakberuntungan, kesialan yang lu dapat, ya lu ikhlasin aja. Sabar intinya. Jadi orang sabar tuh pasti dapat ganjarannya kok. Kalau lu sabar, kalau lu ikhlasin, lu sabar, lu terima dengan lapang dada, mungkin itu akan lu lewati dan menjadi pelajaran buat lu. Dan mungkin di podcast kali ini, ya podcastku mungkin pendek. Omongan gue juga emang ngejaga-jaga amat gue dalam nyertain suatu hal di dalam kehidupan gue. Ya mungkin itu aja yang bisa gue ceritain, karena ini kependem banget apa yang pengen gue ceritain. Daripada gue simpan-simpan, mendingan gue jadiin konten podcast aja. Kan lebih berfaedah gitu. Ya udah, mungkin episode kali ini gue udahin aja sampai di sini. Tetaplah stay safe dan healthy. Tetaplah di rumah, nggak usah kemana-mana karena lagi pandemi. Dan jangan makan di siang hari karena lagi puasa. Tetaplah bernafas, tetaplah tersenyum, tetaplah imut bagi cewek-cewek yang imut luar sana. Tetaplah menjadi diri sendiri. Ya pokoknya tetaplah menjadi diri lu sendiri. Dan ya gue selesai sampai di sini aja. Gue Ricky, sekian. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Kalau gue konsisten, gue akan bikin episode selanjutnya 1 minggu ke depan. Kalau gue gak konsisten, mungkin bulan depan gue bikin lagi. Gue Ricky, thank you, ciao.